Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Gelombang 3, Angkatan 28, Kelompok 3, asal Kuantan Singingi. Di mana nama kelompok kami yang pertama Reksi Hadi Eka Putra SPD, yang kedua Mutia Yulita Sari SPD, yang ketiga Nike Afrienda SPD, yang keempat Olvina Manik SPD, di mana kami akan menganalisis isu global tentang pandemi COVID-19. Karena rendahnya keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, sehingga kelompok kami memilih permasalahan yang akan dianalisis, yaitu mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis pentahelik. Di sini ada 4 unsur, yaitu ada pemerintah, masyarakat, media massa, dan peneliti, di mana pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19 dan perekonomian Indonesia kembali pulih seperti sedia kala, sehingga dilakukannya PPKM untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran di sekolah, yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, masyarakat. Sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19, maka seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Namun, masih banyak warga yang masih meragukan vaksinasi yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga banyak warga yang enggan untuk melakukan vaksinasi, serta masih banyak warga yang mengabaikan tingkat pelanggaran protokol kesehatan. Yang ketiga, yaitu media massa, di mana menyebarkan informasi positif terkait vaksinasi COVID-19 sehingga meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Namun, masih banyak media massa yang menyebarkan berita bohong atau hoak sehingga membuat warga Indonesia menjadi takut untuk divaksin. Yang keempat, adanya peneliti, yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 serta meningkatkan sistem imun pada tubuh. Namun, masih banyak para peneliti yang mengatakan bahwasanya vaksin yang digunakan tidaklah bagus, akan dapat berakibat fatal sampai menimbulkan kematian yang membuat masyarakat menjadi anti vaksin. Menentukan isu dengan menggunakan USG. Adapun isu atau permasalahan yang timbul pada masyarakat, yang pertama, banyaknya warga yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang kedua, masih tinggi tingkat pelanggaran protokol kesehatan. Yang ketiga, belum efektifnya pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran jarak jauh. Dengan menggunakan teknik USG ini, ada 3 kategori. Yang pertama urgensi, yang kedua seriousness, yang ketiga growth. Urgensi di sini maksudnya ialah tingkat urgensi ataupun masalah, sedangkan seriousness tingkat keseluruhan masalah, dan growth ini tingkat pertumbuhan masalah. Jadi dalam isu ataupun masalah, yang pertama, banyak warga yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19, sedangkan urgensinya ada 5, seriousness 5, growth 4, jadi totalnya 14, dan ini masuk ke prioritas yang pertama. Yang kedua, masih tinggi tingkat pelanggaran protokol kesehatan. Di sini urgensinya ada 4, seriousness-nya ada 4, growth-nya 4, jadi totalnya ada 12, dan ini masuk prioritas yang ketiga.
Yang ketiga, belum efektifnya pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran jarak jauh. Urgensinya ada 4, seriousness-nya ada 4, growth-nya 5. Jadi totalnya 13 dan ini masuk ke prioritas yang kedua. Jadi, dari tabel USG ini dapat disimpulkan isu yang diambil yaitu isu nomor 1, banyaknya warga yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Setelah didapat satu isu dari metode USG tadi, selanjutnya dilakukan analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Analisis tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut ini. Di sini banyak penyebab kenapa vaksinasi belum optimal. Dari peneliti itu minimnya informasi, dari media massa berita vaksin masih kurang dan banyak berita hoaks. Kemudian dari masyarakat itu banyak provokasi, kemudian ada isu kalau vaksin itu tidak halal, kemudian dari pemerintah juga kurang sosialisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu global pandemi COVID-19 melalui sudut pandang alternatif pemecahan masalah SWOT. Saya akan mulai dari S, yaitu kekuatan atau strengths, di mana kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam perekonomian. Adanya dukungan pemerintah untuk melakukan program vaksinasi dengan merata, serta keinginan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. W. Weakness atau kelemahan, di mana sosialisasi program vaksinasi masih belum optimal. Terdapat beberapa masyarakat yang masih ragu dan menolak untuk divaksinasi. O. Opportunities atau peluang, pemberian vaksinasi gratis kepada masyarakat, adanya keterbukaan informasi mengenai vaksinasi COVID-19, baik dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan, melakukan uji coba terhadap vaksinasi untuk memastikan keamanan dan kehalalan dari vaksin tersebut. T. Threats atau ancaman, yaitu adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan vaksin tidak aman dan tidak halal. Banyak masyarakat yang tidak lagi taat terhadap protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin. Sekian penjelasan saya, terima kasih.